pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisrita Karini dengan NIM 29/2022-113. Perkenalkan, nama saya Rutnya Tania Maharani dengan NIM 29/2022-103. Perkenalkan, nama saya Yuene Dwi Apriliani dengan NIM 29/2022-106. Untuk cakupan materi mengenai game yang kelompok kami buat itu mengenai pembelajaran IPAS yang dimana bertemakan sebuah pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Nah, untuk tujuan sendiri dalam kelompok kami membuat game tersebut, sebelumnya kan kami juga membuat komik. Nah, dari pengelompokan hewan tersebut itu agar kita lebih mengetahui bahwa hewan itu juga dapat dikelompokkan dengan ciri khas masing-masing hewan yang dimiliki dan juga dapat mempermudah kita untuk mengenali dan juga membandingkan tiap-tiap hewan yang telah kita ketahui untuk selama ini. Nah, untuk target kami untuk membuat game tersendiri mengenai pengelompokan sebuah hewan dan juga makanannya itu agar kita dapat membedakan dari tipe-tipe hewan yang telah kita ketahui dan kita lebih mudah untuk memperjelas sebuah perbedaan dari tiap-tiap hewan yang mungkin awalnya kita belum mengetahui, dan setelah dengan adanya sebuah pengelompokan sebuah hewan tersebut dapat membantu orang lain dalam membedakannya. Nah, dalam penokohan sebelum kita membuat game ini, sebelumnya kelompok kami juga membuat sebuah komik itu yang bertemakan ada 2 tokoh. Untuk tokoh yang pertama itu yang bernama Kala, dan untuk tokoh yang kedua itu bernama Senja. Jadi, analisis yang pertama itu mengenai materi IPAS yang mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, kelompok kami membuat ini mengenai pada pengelompokan hewan yang didapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu herbivora, di mana merupakan hewan pemakan tumbuhan, dan yang kedua ada karnivora, di mana merupakan hewan pemakan daging. Lalu yang ketiga ada omnivora yang merupakan pemakan segalanya. Nah, untuk CP yang kami tampilkan, CP yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi makanan hewan. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan hewan menurut jenis makanannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kami mengambil melalui media gambar. Peserta didik dapat mengidentifikasi makanan hewan yang ada di kebun binatang minimal 3. Yang kedua, peserta didik dapat menggolongkan hewan-hewan yang termasuk pemakan tumbuhan, pemakan daging, atau pemakan segalanya. Untuk desain sendiri, kami menggunakan media gambar dengan komik dan menggunakan laptop LCD sebagai sarana pembelajaran. Untuk temanya sendiri adalah Zone Zoo Comic. Untuk yang selanjutnya, skenario media, itu kami mengambil alur cerita di mana dalam pembelajaran ini yaitu alur maju, menjelaskan macam-macam hewan di kebun binatang dan tokoh-tokoh yang berkunjung begitu. Untuk tema yang kami buat dalam pembelajaran komik yang kemarin, kami mengambil tema kebun binatang karena dari segi pandang yang lebih mudah dan dapat lebih mudah dalam mengelompokkan hewan-hewan tersebut. Nah, untuk implementasi sendiri, kapan digunakan, kenapa digunakan? Nah, untuk implementasi sendiri, ketika pembelajaran IPAS dimulai atau dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena agar siswa itu lebih mudah untuk memahami materi mengenai pengelompokan hewan tersebut. Jadi, untuk evaluasinya itu unsur edukasi apa sih yang diperoleh? Nah, untuk unsur edukasi itu nanti kita dapat mengajak peserta didik untuk dapat menghafal macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah,
Untuk evaluasi yang digunakan itu adalah menanyakan apa saja yang kurang dalam pembelajaran ini kepada siswa. Lalu guru akan menyampaikan apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai game yang sudah kami buat. Selanjutnya, kami akan membahas dan akan menjelaskan mengenai game yang telah kelompok kami buat, yaitu mengenai perbedaan antara hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sesuai dengan tema yang telah kami ambil, game ini menunjukkan macam-macam jenis hewan dan kita bisa pencet atau klik sesuai dengan pernyataan yang telah ada. Misalnya, dari gambar layar yang pertama ini, ada gambar mengenai sebutkan hewan berdasarkan jenis makanannya yang termasuk herbivora. Nah, kita dari gambar tersebut kita dapat klik hewan yang dapat memakan jenis herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, setiap gambar yang telah dipencet dan itu jawabannya benar, maka gambar hewan tersebut akan hilang. Contohnya itu seperti slide yang pertama. Nah, di slide yang pertama kita disuruh untuk menyebutkan hewan herbivora. Nah, hewan herbivora yang ada pada gambar yang pertama itu ada gambar jerapah dan juga zebra. Seperti yang sudah saya sampaikan, ketika hewan itu dipencet akan menghilang ketika benar hewan itu yang herbivora. Seperti pada video di atas. Pada gambar yang kedua, itu kita disuruh untuk menyebutkan hewan yang memakan daging atau karnivora. Nah, pada gambar yang kedua itu dapat kita temui ada ikan hiu dan juga bintang laut yang merupakan hewan karnivora atau pemangsa hewan lain atau pemakan daging. Sama dengan slide yang kedua ini, ketika kita klik hewan-hewan yang karnivora akan menghilang seperti hiu dan juga bintang laut tersebut. Nah, ketika kita klik hewan lain, itu tidak akan hilang karena bukan hewannya. Nah, untuk slide yang ketiga, itu dapat kita lihat kita disuruh untuk menyebutkan hewan pemangsa segalanya atau omnivora. Nah, dalam slide yang ketiga itu dapat kita lihat ada beberapa hewan yang merupakan omnivora, yaitu seperti kucing dan beruang putih. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, setiap kita tap hewan yang benar, hewan itu akan menghilang. Sama pula dengan slide sebelumnya, slide yang ketiga ini akan menghilang hewannya ketika kita klik hewan yang benar. Dan untuk hewan yang salah itu tidak akan menghilang namun hanya berputar badan. Oke, sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.